Legenda Pulau Kemaro. Legenda Pulau Kemaro adalah salah satu legenda yang menceritakan asal mula terjadinya Pulau Kemaro di daerah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Menurut cerita, pulau itu merupakan penjelmaan dari Siti Fatimah, putri Raja Sriwijaya, yang menceburkan diri ke Sungai Musi hingga tewas. Kejadian tewasnya Putri Raja Sriwijaya dikarenakan tindakan ceroboh yang dilakukan oleh kekasihnya, bernama Tan Bun An, anak seorang raja negeri Cina. Lalu, kecerobohan apa yang dibuat Tan Bun An? Kisahnya bisa kita dengar bersama-sama. Alkisah, di daerah Sumatera Selatan, ada satu raja yang bertahta di kerajaan Sriwijaya. Raja itu mempunyai satu anak perempuan yang cantik dan enak dipandang. Namanya Siti Fatimah. Tidak hanya cantik, dia juga berperilaku baik. Sopan santun dan tutur bahasanya yang lembut mencerminkan sifat seorang putri raja. Kecantikan dan keelokan perilakunya mengundang decak kagum para pemuda di negeri Palembang. Tapi, tidak ada satu laki-laki muda yang gagah menikahinya. Karena kedua orang tuanya menginginkan dia menikah dengan seorang raja yang kaya raya. Pada suatu hari, datanglah seorang raja dari negeri Cina, namanya Tan Bun An, untuk berniaga di negeri Palembang. Putra Raja Cina itu mempunyai rencana untuk tinggal beberapa lama di negeri itu, karena dia ingin mengembangkan usahanya. Sebagai orang pendatang, Tan Bun An menghadap Raja Sriwijaya untuk membicarakan tujuannya ke negeri itu. Ampun Bagindo, namo Hambo Tan Bun An, anak bujang dari Raja Negeri Cino. Kalau dibolehke, aku pengen tinggal di negeri ini dalam waktu beberapa lama untuk jualan. Yalah anak muda, aku boleh ke kau tinggal di negeri ini, tapi dengan sikap syarat. Kau harus ngasih sebagian untung yang kau dapat sama kerajaan. Tan Bun An pun menerima permintaan Raja Sriwijaya. Sejak itu, setiap minggu dia pergi ke istana untuk memberikan sebagian keuntungan dagangannya. Setelah itu, dia bertemu dengan Siti Fatimah di sana. Sejak pertama kali melihat Siti Fatimah, Tan Bun An langsung jatuh hati. Demikian sebaliknya, Siti Fatimah pun menaruh hati kepada Tan Bun An, anak dari Raja Cina. Akhirnya dua orang itu bahagia. Karena merasa cocok dengan Siti Fatimah, Tan Bun An pun berniat untuk menikahinya. Pada suatu hari, Tan Bun An pergi menghadap Raja Sriwijaya untuk melamar Siti Fatimah. Ampun Bagindo, Hambo datang ngadep sama Bagindo untuk meminta restu. Kalau diperkenankan, Hambo ingin menikahi putri Bagindo, Siti Fatimah. Raja Sriwijaya terdiam sejenak. Dia berpikir bahwa Tan Bun An adalah seorang putra Raja Cina yang kaya raya. Baiklah Tan Bun An, aku ngeresti kau kawin sama anak betina aku, tapi dengan sikap syarat. Apa nian syarat itu Bagindo? Kau harus nyiap ke 9 guci berisi emas. Tanpa berpikir panjang, Tan Bun An pun bersedia untuk memenuhi syarat itu. Baiklah Bagindo, hamba pacak memenuhi syarat itu. Tan Bun An pun langsung mengirim utusan ke negeri Cina untuk menyampaikan surat kepada kedua orang tuanya. Selang beberapa waktu, utusan itu kembali membawa surat balasan kepada Tan Bun An.
Surat balasan dari kedua orang tuanya itu memberikan restu atas pernikahan mereka dan sekaligus permintaan maaf karena tidak bisa menghadiri pesta perkawinan tersebut. Namun, sebagai tanda kasih sayang kepadanya, kedua orang tuanya mengirimkan 9 buah guci yang berisikan emas. Demi keamanan dan keselamatan guci-guci yang berisi emas dari bajak laut, mereka melapisinya dengan sayur sawi tanpa diketahui oleh Tan Bun An. Sewaktu tahu rombongan utusannya sudah kembali, Tan Bun An dan Siti Fatimah beserta keluarganya ditemani satu dayang langsung pergi ke dermaga di muara Sungai Musi untuk melihat isi ke-9 guci itu. Setibanya di dermaga, Tan Bun An segera memerintahkan utusannya untuk memperlihatkan guci-guci itu. Mana guci-guci yang isinya emas itu? Kami menyimpannya di dalam kamar kapal, Tuan. Utusan itu mengeluarkan ke-9 guci tersebut dari kamar kapal. Tan Bun An langsung memeriksa isinya satu persatu. Dia sangat terkejut melihat guci itu hanya berisi sayur sawi yang sudah busuk. Oh, malu nian aku sama mertua aku. Gek, aku diremehku. Soleh barang busuk bau ini. Dalam hati dengan perasaan kecewa, seraya membuang guci itu ke Sungai Musi. Dengan penuh harapan, Tan Bun An segera membuka guci yang lainnya. Namun, harapan hanya tinggal harapan. Setelah membuka guci-guci tersebut, ternyata semua berisi sayur sawi yang telah membusuk. Bertambah kecewalah hati putra Raja Cina itu. Dengan penuh kesal, ia segera melemparkan guci-guci tersebut ke Sungai Musi satu persatu tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Ketika ia hendak melemparkan guci yang terakhir ke sungai, tiba-tiba kakinya tersandung, sehingga guci itu jatuh ke lantai kapal dan pecah. Betapa terkejutnya ia saat melihat emas-emas batangan terhambur keluar dari guci itu. Rupanya di bawah sawi-sawi yang telah membusuk tersebut, tersimpan emas batangan. Ia bersama seorang pengawal setianya segera mencebur ke Sungai Musi hendak mengambil guci-guci yang berisi emas tersebut. Melihat hal itu, Siti Fatimah segera berlari ke pinggir kapal hendak melihat keadaan calon suaminya. Dengan perasaan cemas, ia menunggu calon suaminya itu muncul di permukaan air sungai. Karena orang yang sangat dicintainya tidak juga muncul, akhirnya Siti Fatimah bersama dayangnya ikut menceburkan diri ke sungai untuk mencari pangeran dari negeri Cina itu. Namun, sebelum menceburkan diri ke sungai, ia berpesan kepada orang yang ada di atas kapal. Jika ada tumpukan tanah di tepian sungai ini, berarti itu adalah kuburan saya. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, muncullah tumpukan tanah di tepi Sungai Musi. Lama-kelamaan, tumpukan itu menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Pulau Kemarau. Pulau Kemarau dalam bahasa Indonesia berarti Pulau Kemarau. Dinamakan demikian karena pulau tersebut tidak pernah digenangi air walaupun volume air di Sungai Musi sedang meningkat. Demikianlah legenda Pulau Kemarau dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pulau Kemarau yang terletak sekitar 5 km di sebelah timur kota Palembang ini memiliki luas kurang lebih 24 hektar. Kini, Pulau Kemarau menjadi salah satu objek wisata menarik, khususnya wisata budaya dan religius di Palembang. Setiap perayaan Cap Gomeh, 15 hari setelah Imlek, ribuan masyarakat Cina
baik dari dalam maupun luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Cina datang berkunjung ke Pulau Kemaro untuk melakukan sembahyang atau ziarah. Di pulau itu terdapat sebuah kuil sebagai tempat peribadatan, dan di dalamnya terdapat gundukan tanah yang diyakini sebagai makam Siti Fatimah, serta 2 gundukan tanah yang agak kecil diyakini makam pengawal Tan Bun An dan makam dayang Siti Fatimah. Di Pulau Kemaro juga terdapat sebuah pohon langka yang disebut dengan pohon cinta, yang dilambangkan sebagai ritus cinta sejati antara 2 bangsa dan budaya berbeda pada zaman dahulu, yaitu antara Siti Fatimah dari negeri Palembang dan Tan Bun An dari negeri Cina. Konon, jika pasangan muda-mudi yang sedang menjalin hubungan kasih mengukir nama mereka di pohon itu, maka cinta mereka akan berlanjut sampai ke pelaminan. Itulah sebabnya pulau ini disebut juga dengan Pulau Jodoh. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita di atas adalah bahwa sikap ketergesa-gesaan dapat membuat seseorang kurang teliti dalam melakukan sesuatu, sehingga pekerjaan atau masalah yang dihadapinya tidak mampu diselesaikannya. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Tan Bun An yang karena tidak kesabarannya ingin menunjukkan emas tersebut kepada Raja Sriwijaya, sehingga ia membuatnya kurang teliti ketika memeriksa guci-guci tersebut. Akibatnya, guci-guci yang berisi emas batangan tersebut dibuangnya ke sungai, yang pada akhirnya menyebabkan tenggelam dan